Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Rido. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Indonesia tutup fase grup dengan sempurna. 3 laga, 3 kemenangan. Kali ini, Garuda Muda sukses kalahkan Afghanistan 2-0. Meski Nova menurunkan banyak pemain cadangan, Indonesia tetap tampil percaya diri. Peluang sempat hadir di menit keempat lewat sundulan, tapi belum berbuah gol. Babak kedua, tempo permainan meningkat. Rashid hampir mencetak gol di menit ke-52, tapi gagal dalam adu kecepatan. Drama justru hadir di akhir laga. Ayo Coach No. Indonesia tutup fase grup dengan sempurna. 3 laga, 3 kemenangan. Kali ini, Garuda Muda sukses kalahkan Afghanistan 2-0. Meski Nova menurunkan banyak pemain cadangan, Indonesia tetap tampil percaya diri. Peluang sempat hadir di menit keempat lewat sundulan, tapi belum berbuah gol. Babak kedua, tempo permainan meningkat. Rashid hampir mencetak gol di menit ke-52, tapi gagal dalam adu kecepatan. Drama justru hadir di akhir laga. Menit ke-94, Alberto manfaatkan serangan balik jadi gol. 2 menit kemudian, Goli ikut mencatatkan namanya di papan skor. Indonesia menang 2-0 dan resmi jadi juara grup C. Rahasianya latihan keras ala militer dari Coach Nova dan disiplin dari anak-anak yang ya kalau kita lihat Coach Nova pun melarang mereka untuk main media sosial supaya mereka itu tidak terlena dengan pujian-pujian dari netizen. Makanya Coach Nova larang mereka itu bukan hanya sekedar larangan, tapi ada dendanya juga kalau sampai mereka itu melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh pelatih mereka Coach Nova. Nah itu yang membuat mereka selalu tampil maksimal di atas lapangan dan mereka selalu mengikuti instruksi dari Coach Nova. Nah itu yang membuat timnas kita selalu dapat hasil positif di 3 pertandingan di babak penyisihan grup ini teman-teman. Keren untuk timnas U17 ini. Ayo Coach Nova, update bio sosmednya. Ini mau sindir yang di sana kah? Pelatih datang enggak maksudnya? Yang bio sosmednya itu penuh sekali tuh. Lewat kualifikasi lolos Piala Dunia. Ini pelatih yang dibilang isme sama pengamat kocak. Pengamat kocak. Pasti ini Bung Toel ya, pasti sudah itu. Si Toel nggak diajak. Sukses di Indo, kini gendong ASEAN. Soalnya si Hawi mau lagi turnamen Tarkam. Ya mereka lagi turnamen Tarkam itu. Ayam Cup itu kalau tidak salah mereka bilang. Coach Nova is really highly rated di Indonesia. One day kita akan bersama pasal dia. Ini tanggapan dari pandit-pandit Malaysia dari Astro Arena nih. Let's go, coba kita dengerin tanggapannya mereka untuk timnas U17 seperti apa. Sangat highly rated dan dia telah meneruskan legasi guru-guru dia sebelum ini dan membawa Indonesia mencipta satu sejarah yang besar. Ini this is an important moment kerana ia menghantar message bahawa perjalanan bola sepak Indonesia pada ketika ini bukan untuk jangka masa pendek Pada sahaja, ketika ini, but there is a long term gain. Indonesia secara rasmi telah mengesahkan tempat mereka dalam Piala Dunia bawah 17 tahun yang seterusnya. Sebelum ini Indonesia dah pernah main Under 17 World Cup once, tetapi as a host nation. Sama macam kita lah. Sama macam kita. Kali ini ya sama macam Malaysia lah, tuan rumah lah. mereka akan layak ke Under 17 World Cup on merit buat kali pertama dalam sejarah mereka. Satu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan kenapa aku cakap benda ni penting, Faiz? Banyak yang sebenarnya aku nak perkatakan, tapi aku rasa kita tunggu Under 17 campaign ni wrap up dulu sebelum kita nak review coach macam Coach Nova Arianto. Kita nak review pemain-pemain dalam pasukan. Kita tunggu tournament wrap up dulu. Tetapi aku nak just sebut kenapa benda ni penting dan bermangkam bulu rumah aku adalah kerana di fasa yang mana bola sepak Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat. Dalam fasa di mana bola sepak Indonesia dikatakan terlalu gairah dan gelojoh untuk jalan singkat sehingga menaturalisasikan belasan ataupun mungkin puluhan pemain yang datang daripada Eropah untuk mengangkat martabat timnas untuk masuk ke Piala Dunia Senior. Di fasa perkara tersebut, tuduhan-tuduhan tersebut diberikan kepada PSSI.
kejayaan ini membuktikan bahawa ada perancangan dan juga perjalanan yang berlaku dalam direction dan angle yang berbeza. Nah, itu yang membuat timnas Indonesia U17 ini berbeda. Awalnya mereka ini ya tidak terlalu dianggap lah, karena dianggap remeh untuk Piala Asia U17 ini. Karena kalau kita lihat dari materi-materi pemain yang ada pun, ya tidak ada pemain yang bermain di luar. Mungkin hanya Matthew Baker yang bermain di Melbourne City. Nah, kalau kita lihat dari sebagian besar pemain ini, mereka bermain di Elite Pro Academy yang ada di Indonesia, klub-klub lokal yang ada di Indonesia. Nah, Coach Nova dengan pemain seadanya ini bawa timnas U17 ke Piala Asia sempat diragukan. Apalagi Coach Nova ke Piala Asia, kalau kita mau bilang belum berpengalaman. Sebagai asisten, oke, dia berpengalaman ketika ada di Piala Asia U23 dan yang lain-lain, Piala Dunia, kemudian Piala Asia Senior. Oke lah, dia berpengalaman sebagai asisten. Tapi untuk sebagai head coach, ya ini mungkin pertama kali. Dan kerennya, walaupun timnas U17 ini dianggap remeh, dikritik awalnya, tetapi mereka tuh menunjukkan bahwa mereka ini bisa bersaing dengan negara-negara kuat dari Timur Tengah dan juga negara-negara seperti Korea Selatan. Dan terbukti dari 3 pertandingan, timnas U17 ini belum pernah merasakan yang namanya kekalahan. Dan yang lebih kerennya, kita berada di Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Tidak mudah memang untuk ada di Piala Dunia, tapi Indonesia bisa ada di sana, itu sesuatu yang luar biasa. Kalau mudah, maka Thailand, Vietnam pasti akan ada di sana. Karena tidak mudah, makanya hanya Indonesia satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang ada di Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan di Qatar bulan November nanti. Itulah kerennya U17 ini. Kenapa mereka sampai sejago ini? Ini kalau kita melihat dari metode latihannya Coach Nova itu ala-ala militer. Tidak hanya ala-ala militer, disiplin yang kuat membuat pemain-pemain ini mereka tidak terlalu pusing dengan media sosial. Coach Nova sendiri bilang, kalau misalkan mereka itu bermain media sosial, maka mereka akan didenda. Nah, itu yang membuat pemain-pemain ini, anak-anak ini itu takut, dan mereka tuh menunjukkan di lapangan bahwa kedisiplinan, kerja keras itu akan membuahkan hasil yang maksimal di lapangan. Dan hasilnya terbukti. Mereka 3 kali menang tanpa merasakan kekalahan, dan kerennya kita dapat 9 poin penuh dan hanya kemasukan 1 gol, dan kita memasukkan 7 gol. Bayangkan, memasukkan 7 gol, kemasukan 1 gol lewat titik putih atau penalti, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Berarti Coach Nova dengan U17-nya sejauh ini paling sukses dari Asia Tenggara. Kita lihat nanti di 8 besar seperti apa langkah mereka selanjutnya. Tapi saya sih optimis bahwa timnas U17 ini bisa berbicara banyak, dan ya tidak menutup kemungkinan kalau konsisten terus permainannya seperti di babak penyisihan grup, tidak menutup kemungkinan mereka akan jadi pemenang atau juara bawa pulang Piala Asia U17 ke Indonesia. Pertanyaannya, apakah mereka bisa bersaing di Piala Dunia? Ya, kenapa tidak bisa bersaing? Harusnya bisa. Kalau kita lihat dari pemain-pemain yang ada, yang awalnya dianggap remeh, ya sekarang mereka buktikan. Dengan perjalanan yang ada sekarang, yang mereka sudah tunjukkan, ya tidak menutup kemungkinan mereka bisa berbicara banyak juga di Piala Dunia nanti. Ya kita jangan berpikir Piala Dunia lah, kita berpikir bagaimana mereka ini bisa dapat juara Piala Asia U17. Itu yang keren dari U17. Australia gagal lolos ke Piala Dunia U17. Matthew Baker lakukan keputusan tepat bela Indonesia. Beberapa waktu lalu, Matthew Sitorus Baker, bek Indonesia U17, pernah dipanggil untuk membela Australia di kualifikasi Piala Asia U17. Bahkan dia sudah masuk skuad 24 orang, lahir dari ayah Australia dan ibu Indonesia. Baker memegang kewarganegaraan ganda terbatas pada usia 15 tahun dan membuatnya memenuhi syarat untuk dipanggil kedua negara. Tapi dia lebih memilih untuk mewakili Indonesia, dan terbayar sudah. Australia U17 sang juara AFF tahun lalu gagal mencapai perempat final sekaligus tak lolos Piala Dunia. Sementara itu, Indonesia yang dibela Baker berhasil lolos perempat final dan pergi ke Piala Dunia. Itulah perbedaan Australia dengan Indonesia. Jadi Australia, Vietnam itu mereka tidak lolos ke babak berikutnya, dan sama sekali tidak lolos juga ke Piala Dunia. Australia itu pernah juara Piala AFF U16 tapi hasilnya tidak ada. Thailand juga kalau saya tidak salah. Sorry kalau salah, bisa dikoreksi. Nah, dari ASEAN yang kerennya, Indonesia itu luar biasa, 3 kali menang.
Vietnam itu 3 kali draw, dan Thailand yang kalau kita lihat secara peringkat FIFA, mereka itu ada di urutan 99 dunia, itu mereka 3 kali kalah. Jadi nah definisi Indonesia gendong ASEAN. Vietnam 3 kali imbang, Thailand 3 kali kalah, Indonesia 3 kali menang. Itulah perbedaan yang hakiki. Kemenangan sempurna, Asia harus mewaspadai Indonesia. Timnas Indonesia U17 Asia harus mewaspadai Indonesia. Keren. pasalnya skuad Garuda Muda bisa melibas habis semua lawannya dengan kemenangan. Melawan Korea Selatan, Indonesia menang 1-0. Lalu melawan Yaman, anak asuh Nova Arianto mengalahkan dengan skor telak 4-1. Dan di laga terakhir, skuad Garuda Muda menang atas Afghanistan 2-0 tanpa balas. Dengan ini, Indonesia meraih kemenangan sempurna, tak menelan kekalahan bahkan hasil imbang. Diketahui timnas Indonesia ditemani timnas Korea Selatan sebagai runner-up yang lolos ke babak 8 besar. Tanggal 14 April mendatang, timnas Indonesia akan bertemu dengan runner-up dari grup D, yakni antara Korea Utara, Tajikistan, dan Oman. Ya bisa saja kita ketemu Iran atau Tajikistan ini. Ya 2 negara yang cukup berbahaya, tapi untuk Indonesia saya pikir kita mampu lah kalau permainannya konsisten seperti di babak penyisihan grup ini. Mantap. Thailand, Vietnam, dan Australia gagal total. Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos Piala Dunia U17. Status juara Piala AFF U17 milik Australia nyatanya juga tak mampu membantu Australia untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia dan meraih tiket ke Piala Dunia. Negara ASEAN lainnya yakni Vietnam dan Thailand nasibnya malah lebih parah. Kedua rival Indonesia tersebut malah kompak berada di dasar klasemen alias jadi tim juru kunci grup. Dengan demikian, Indonesia U17 dipastikan jadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke Piala Dunia U17 usai menjadi juara grup. Nah yang lucunya Vietnam itu di prank, mereka sudah unggul sampai menit ke 80-an lah, tapi mereka itu di comeback itu, makanya mereka tidak jadi ke Piala Dunia, bahkan tidak lolos ke babak berikutnya. Harusnya mereka bisa lolos, tapi ya karena main imbang ya sudah, karena comeback ya mereka tidak lolos, cuma Indonesia yang lolos. Keren. Coach Fahri Husaini mengatakan tim asuhan Coach Nova Arianto yang saat ini udah resmi lolos ke perempat final Piala Asia dan lolos ke Piala Dunia U17 itu lebih gampang untuk lolos ke Piala Dunia dibanding zaman dia dulu. Waduh, kok jadi ngebandingin ya? Ya sekarang untuk masuk Piala Dunia U17 itu lebih mudah dibandingkan dengan dulu saat saya masih jadi pelatih, ucap Coach Fahri Husaini. Kalau dari dulu regulasi Piala Asia U17 udah seperti sekarang, pada saat saya melatih timnas Indonesia U16, mungkin saat itu kita juga udah bermain di Piala Dunia U17. Waduh, kok agak aneh ya pernyataan dari mantan pelatih timnas Indonesia U16 ini guys. Ya maksudnya seharusnya Coach Fahri Husaini itu tidak membandingkan zaman dia dulu dengan zaman Coach Nova Arianto saat ini. Karena pada intinya mau di zaman dulu atau di zaman sekarang, itu pasti memiliki tantangan tersendiri. Dan kita bisa lihat sendiri perjuangan yang luar biasa yang ditunjukkan tim asuhan Coach Nova Arianto saat ini, di mana mereka benar-benar bekerja keras hingga berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U17 dan lolos ke Piala Dunia U17. Jadi menurut aku seharusnya Coach Fahri Husaini tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang membanding-bandingkan zaman dia dulu dengan zaman sekarang. Nah begini. Kalau muda ya tim-tim seperti Australia, Thailand, Vietnam itu mereka pasti yang akan menjadi negara favorit yang lolos. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bilang berbeda regulasi ya memang itu bukan kesalahannya Coach Nova, itu keberuntungannya dia dan itu regulasi yang dipermudah sama AFC atau FIFA lah. Nah di sini kita lihat perjalanan Indonesia dengan negara-negara ASEAN yang lain, saya pikir ya cukup sama lah. Karena kalau kita lihat Vietnam pun ya mereka ini tidak pernah menang di babak penyisihan grup. Thailand, kemudian Australia. Nah, mereka ini pernah juara Piala AFF, ya kan? Tapi juara Piala AFF tidak bisa meyakinkan mereka untuk lolos ke Piala Dunia. Nah, kalau dibilang mudah regulasinya, maka saya pikir dipermudah lah, katakanlah seperti itu. Maka negara-negara ini itu pasti mereka sudah pasti lolos. Sudah pasti lolos. Nah, Indonesia yang tidak pernah diharapkan untuk lolos ke sana rupanya lolos. Nah, menurut saya ini bukan soal mudah atau tidak mudahnya, tetapi bagaimana kemudian tim ini dipersiapkan, permainannya luar biasa, mencetak sejarah, mencetak gol dan menang. Itulah bukan soal mudah dan tidak mudahnya. Kalau Coach Fahri Husaini bilang ya aturannya mudah dulu, ya kalau mudah terus kita kalah terus ya buat apa juga gitu. Kalau mudah terus permainannya tidak semenarik sekarang ya buat apa juga kan begitu. Jadi yang didapatkan sama Coach Nova sekarang ini menurut saya lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Pelatih yang paling moncer di U17 ini atau kelompok umur ya hanya Coach Nova.
Bisa dikatakan seperti itu. Sempat puncaki klasemen grup B, namun Vietnam U17 terpeleset di menit akhir pertandingan. Nasib naas dialami oleh Vietnam U17 di laga penentuan lawan Uni Emirat Arab. Vietnam sempat unggul 1-0 pada babak pertama. Keunggulan tersebut membuat Vietnam ada di pucuk klasemen grup B. Namun posisi pucuk Vietnam ini hanya bertahan sampai di menit ke-87. Pasalnya di menit ke-88, Hue mencetak gol penyeimbang. Laga berakhir imbang 1-1. Posisi Vietnam langsung terjun bebas ke dasar klasemen grup B yang membuat mereka gagal lolos ke 8 besar. Sakit memang, namun itulah sepak bola. By the way, grup B memang ketat. 3 tim punya poin yang sama, namun hanya Jepang dan UEA yang lolos. Australia Kocak memang. dia tersingkir. Sempat Seharusnya Vietnam lolos, cuma mereka ya tidak seperti Indonesia lah pakai permainan bertahan. Mereka rupanya mau tambah gol lagi tuh. Akhirnya mereka diserang juga dan ya mereka kebobolan lah. Dan akhirnya mereka tidak lolos itu. Ya dari ASEAN cuma Indonesia. Itu yang kerennya dari Indonesia. Kau tengok macam mana Korea pulun ambil anak tempatan dia yang berkualiti, berkhidmat untuk negara dia, siap bagi jawatan yang bersesuaian lagi tu. Hang Seo jadi ketua bahagian sokongan skuad kebangsaan, si Taeyong ni pula uruskan bahagian kerjasama luar. Memang sesuai dah pun dengan mereka berdua ni. Tak lama lagi Kim Pan-gun pula kot yang akan menyusul. Kita pun sebenarnya patut buat benda yang sama lah. Biarkan pemain dan jurulatih bola sepak itu sendiri yang menguruskan persatuan-persatuan bola sepak ni, sebab mereka lebih tahu tentang selok-belok sukan ni. Cari bekas-bekas pemain dan jurulatih ni dan manfaatkan mereka. Tapi janganlah sekadar mereka ni dijadikan duta atau bagi jawatan asal boleh je. Bagi jawatan yang bersesuaian dengan mereka dan biarkan mereka ada kebebasan merancang. Kita dah tak nak orang politik dan golongan yang tak tahu pasal bola sepak ni uruskan bola sepak kita. Kalau nak bagi juga, bagi mereka ni jawatan bahagian pemasaran dan cari sponsor ni semua. Baru sesuai dengan mereka. Setuju tak? Kalau setuju, share video ni dan Ya aku sih setuju. Soalnya ya, yang terjadi di Malaysia hampir-hampir mirip dengan yang di Indonesia, di mana orang politik justru yang menguasai posisi-posisi strategis di PSSI. Nah, kalau saja dari PSSI itu meniru atau menduplikat gaya dari Korea Selatan, ya saya pikir ya sepak bola kita lebih maju dari yang ada sekarang gitu. Ya walaupun sekarang sudah lebih bagus dari sebelum-sebelumnya ya. Tapi kalau kita lihat jabatan-jabatan seperti Exco, mereka ini kan dari orang-orang politik sebelumnya. Mereka ini orang-orang politik yang sekarang menduduki jabatan Exco. Nah kalau kita lihat di Korea kemarin itu wakil ketuanya itu seperti Shin Taeyong, Park Hang Seo, ini kan mereka memang ya murni pure praktisi sepak bola kan, mantan pelatih sepak bola. Park Hang Seo-nya mantan pelatih Vietnam, coach ST-nya mantan pelatih Indonesia. Nah mereka ini ditempatkan di posisi-posisi strategis untuk federasi sepak bola Korea. Nah semoga kedepannya PSSI atau Federasi Sepak Bola Indonesia menerapkan hal yang sama ya, menerapkan pemain-pemain legend atau mantan-mantan pelatih kita sebagai exco atau orang-orang yang pokoknya ya berkompeten lah soal sepak bola, bukan orang-orang dari politik ya. Tapi kita mau berbicara bagaimanapun, tapi ya namanya politik pasti ada jatahnya lah. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton dan yang terpenting jangan lupa subscribe.